Halo semuanya, selamat datang kembali di BGK Seru, siaran edukatif, ringan, dan unik. Nah, Sobat BGK Seru, sebelum kita lanjut ke podcast kali ini, aku akan mengenalin kembali apa itu BGK Seru. Jadi, BGK Seru adalah program kerja yang dilaksanakan oleh Bujang Garis Kampus Poltekkes Palembang. Rutin 1 bulan sekali. Nah, pada podcast kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku udah ditemenin sama Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo, Apa kabar ya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Ya semoga kita selalu diberi kebaikan oleh Yang Maha Esa. Amin. Eh, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Putri adalah Presiden Mahasiswa pada masa periode 2023. Nah, seperti yang kita tahu kan, Kak Putri ini adalah Presiden Mahasiswa sesuai dengan tema yang kita angkat pada kali ini, The Great Leader. Nah Kak, kita langsung ke pertanyaannya kali ya. Boleh, lanjut. Menurut kakak, definisi dari seorang pemimpin yang hebat itu pemimpin yang kayak apa sih kak? Oke, menurut saya semua pemimpin itu kan punya kapasitas dan karakteristiknya masing-masing. Dan setiap orang yang sudah memimpin, pasti dia akan mengapresiasi dirinya sendiri dan dia akan mengakui bahwa dirinya itu hebat, tidak ada salahnya juga. Cuman di sini yang bakalan kita bahas adalah tentang pemimpin yang hebat secara keseluruhan. Pemimpin yang hebat itu menurut pandangan saya ya, itu adalah pemimpin yang dia bisa menginspirasi orang-orang sekitar dia untuk mencapai tujuan bersama. Dia yang bisa menggerakkan banyak orang di sekitarnya, bukan cuma menggerakkan pikiran tetapi juga tenaga, sehingga tenaga itu bisa menimbulkan aksi yang nyata gitu untuk sebuah perubahan. Karena memang pada saat ini dibutuhkan perubahan gitu. Maka dari itu menurut saya pemimpin itu bukan hanya sekedar orang yang memimpin kemudian ada jabatan, ada titel, tapi pemimpin itu siapa saja gitu. Bisa Ridho, walaupun Ridho bukan sebagai ketua gitu, asalkan Ridho bisa mengajak orang-orang di sekitar Ridho untuk melakukan aksi bersama dengan tujuan yang baik juga. Oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan nih, seorang pemimpin itu bukanlah kayak orang yang terlahir atau terini. Berarti pemimpin itu bisa siapa saja, kayak. Dan pemimpin itu ya syaratnya dia tuh harus bisa mengayomi ya, kayak tadi ya. Iya, itu salah satu karakteristiknya. Nah ini pertanyaan selanjutnya kak, pendapat kakak tentang orang yang suka ngatain kepemimpinan perempuan. Nah jadi kepemimpinan perempuan ini kayak yang kita tahu kan, ya kodrat perempuan tuh kayak beres-beres di belakang aja gitu, gak harus memimpin kan, karena kodratnya memimpin itu seorang laki-laki kan. Nah menurut kakak gimana kak? Oke, seru ya yang ini pertanyaannya. Jadi memang kan perempuan dan laki-laki itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda. Kita nggak akan bisa menyamakan dua makhluk ciptaan Tuhan ini, karena memang Tuhan sudah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan kan. Namun di sini yang jadi pertanyaannya adalah highlight tentang Perempuan yang statement umum tentang merendahkan perempuan menjadi seorang pemimpin kan. Jadi saya sebenarnya juga tentang kesetaraan gender agak kurang sepakat gitu kan. Tapi kalau mengenai kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan untuk hak menggapai sebuah mimpi, hak untuk mendapatkan banyak pemikiran, pendapat yang baru gitu, saya sangat setuju dengan hal itu. Nah, jadi kita sebagai pemimpin perempuan tidak perlu berkembang dengan baik, tidak perlu maju hanya karena untuk menutupi statement-statement yang buruk tentang perempuan tersebut. Tapi kita sebagai perempuan harus membuktikan kalau kita tidak bisa direndahkan seperti itu, dan ketika nanti kita sudah berada di posisi di atas tersebut, kita juga tidak akan merendahkan laki-laki juga tentunya. Oke, ya berarti pemimpin itu nggak harus memandang gender ya, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya seperti yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita, Raden Ajeng Kartini. Pada masa penjajahan itu kan para perempuan itu dilakukan layak halnya seperti orang yang ini kayak apa, tidak harus super untuk maju, yaitu ya kerjaan perempuan pada masa itu cuma beres-beres di belakang aja, nggak harus memimpin. Nah tapi setelah yang dilakukan oleh pahlawan kita Raden Ajeng Kartini, para perempuan jadi harum namanya, jadi naik kodratnya. Ya Ridho, ingat gak tuh moto dari Raden Ajeng Kartini? Pasti inget dong, hadis gelap terbitlah terang. iya benar banget kak. Nah oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya, jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu kita gak harus memandang gender,
laki-laki boleh, nggak harus diwajibkan. Dan perempuan juga nggak diharamkan kok. Kita masih bisa menjadi pemimpin apabila kita adalah seorang perempuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apa yang membedakan pemimpin yang hebat dengan pemimpin yang biasa? Oke, untuk membedakan pemimpin yang hebat dan pemimpin yang biasa, menurut saya setiap orang itu punya pandangan masing-masing, dan setiap pemimpin itu punya karakteristiknya masing-masing juga, punya gaya kepemimpinan masing-masing. Mungkin Rido sepakat kalau misalnya ada salah satu kakak gitu, itu adalah seorang pemimpin yang baik, tapi saya tidak sepakat, saya justru kakak yang lainnya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, secara umum pemimpin yang baik adalah dia yang dia pemimpin itu nggak harus hebat melakukan jadi superior, jadi superhero gitu, nggak harus gitu. Cuman dia bisa mengembangkan dari orang-orang di sekitarnya sini. Dia bisa mengeluarkan potensi yang ada di masing-masing pribadi orang di sekitarnya untuk dimaksimalkan gitu potensinya. Sehingga tadi gitu, dengan apapun caranya semuanya bisa tercapai, bisa terbuatlah aksi yang nyata tadi. Oke, jadi balik lagi ya, untuk membedakan pemimpin yang hebat dengan yang biasa itu dari caranya mengayomi ya. Jadi kalau misalnya pemimpin itu kayak dia cuman pemimpin tuh sekedar jabatannya aja, dia kalau di lapangan nggak mengayomi, dia nggak memimpin, dia nggak memberikan aksi atau visi. Jadi mungkin itu yang bisa kita sebut dengan pemimpin yang biasa. Dan kan pemimpin yang hebat ialah pemimpin yang bisa mengayomi seperti tadi Kak ya. Betul. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ya. Kakak sendiri sebagai presiden mahasiswa pada tahun 2023 itu kiranya ada sosok panutan nggak Kak? Buat Kakak buat jadi seorang pemimpin? Oke, untuk panutan sendiri, sebetulnya ini pertanyaan juga saya jawab waktu oprek BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang ya. Sosok pemimpin panutan saya itu atau role model saya itu adalah ayah saya sendiri gitu. Jadi sosok beliau yang selalu mengajarkan saya untuk integritas terhadap semua aturan gitu. Cuman di samping integritas itu juga kita punya moralitas. Jadi setelah itu barulah kita akan bekerja sebaik mungkin dengan profesionalitas. Profesionalitas kan itu adalah perbedaan antara personal dan profesi kita gitu. Sehingga di situ integritas kita bisa terbentuk, cuman moralitas kita sebagai sesama anggota mungkin ya, sesama keorganisasian bisa tetap terjalankan lewat moralitas tadi. Oh, oke. Jadi sosok panutan dari Kak Putri ini ya ayah sendiri ya Kak ya? Iya. Ya karena apa yang sudah dilakukan ayah terhadap anak itu sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi ya. Iya. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kakak kan pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa tahun 2003 Kak. Nah, pastilah dalam suatu organisasi itu terdapat sebuah konflik kan. Nah, Iya, betul. bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk mengelola konflik ini Kak? Untuk mencari solusi. Nah, boleh di-spill ya caranya? Oke, sebetulnya untuk manajemen konflik ini kita nggak bisa langsung belajar setelah jadi pemimpin, tapi kita itu bertahap berproses dari sebagai anggota dulu. Jadi dari cuma sekedar anggota gitu, terus kita belajar jadi ketua pelaksana mungkin ataupun koordinator lainnya. Nah, dari situlah langkah kita mulai belajar untuk memanajemen konflik yang terjadi. Nah, menjadi problem solver dari sebuah masalah tadi. Nah, sehingga saat kita memimpin itu kita sudah bisa membaca situasi dengan bijak, kemudian kita juga bisa membaca karakteristik orang, bahkan kita juga bisa membaca ambisi anggota. Menurut saya itu perlu gitu, karena pemimpin itu punya egonya masing-masing, tapi pemimpin juga harus pinter untuk menutupi egonya itu. Nah, sehingga ketika pemimpin menemukan konflik di sebuah anggota, ketika dia sudah memiliki semua sikap itu tadi, memiliki semua karakter itu tadi, manajemen konflik itu tadi insya Allah bisa terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Oke, jadi begitulah ya cara untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengelola konflik yang terjadi pada organisasi yang dipimpin kan. Nah, kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir Kak ya. Iya, boleh. Untuk Kak Putri Dwi Zakira ini kira-kira ada nggak Kak saran untuk generasi yang mendatang ini untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu gimana Kak? Mungkin ada tips untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat? Boleh dikasih ya? Oke, Rido, kalau misalnya kita tanya nih tentang pahlawan kita terdahulu, kalau ditanya siapa Bapak Proklamator, pasti jawabnya Insinyur Soekarno kan.
Bapak Pembangunan, pasti jawabnya Bapak Soeharto. Nah, mereka akan dikenang karena sejarah di bidangnya masing-masing gitu. Dengan salah satu sebutan yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Sama gitu, generasi sekarang harus banyak-banyak belajar dari sejarah-sejarah sebelumnya. Kadang kita itu sebagai generasi sekarang itu malas gitu untuk membuka kembali apa yang sudah terjadi gitu. Nah, dari karakteristik dan bidang keunggulan masing-masing kepemimpinan tadi, itu tadi gitu, cara kita adalah juga mencari, kita harus memperbaiki minimal salah satu bidang aja dalam organisasi, entah dalam sebuah komunitas gitu. Kita harus memperbaiki masa itu sehingga satu saja ini dapat dikenang sampai seterusnya gitu, memang berdampak gitu. Nah, jadi jadi jangan pahami dulu semua konteks, kemudian baru kuasai satu itu dan menjadi ahli di salah satu bidang itu. Nah, itu kunci kita menjadi seorang pemimpin yang hebat gitu. Mungkin itu. Oke, nah jadi teman-teman Sobat BKS Seru, itulah tadi tips dari Kak Dewi Zakira untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu. Ya, kita harus bisa mengendalikan semuanya. Kita harus mempunyai ego, kita harus dapat mengayomi, dan banyak macamnya, Kak. Wow. Dan tadi adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup podcast ini, kita punya tagline, Kak. Jadi tagline-nya itu memimpin dengan visi, menginspirasi dengan aksi. Ya, Kak. Kita tagline bareng-bareng ya, Kak, ya. Oke. BGK Seru, memimpin dengan visi, menginspirasi dengan aksi.